Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Raina Salva Agista dari kelas 2 Tolha. Saya akan membacakan buku tentang Aku Dengar Nasihat Mama. Buku ini ditulis oleh Yana TW dan diproduksi oleh Kanza. Di sini ada 10 cerita anak soleh soleha. Yang pertama, janji Peyu kepada sang bunga matahari. Kedua, berbohong demi bermain boneka. Ketiga, mama sayang Zia. Keempat, mencuri buah rambutan Pak Dedi. Kelima, rambut keribol Risti. Keenam, Atar ingin mobil remote control. Ketujuh, karena buang sampah sembarangan. Kedelapan, ada hantu di kamar mandi. Kesembilan, pelitnya Adel. Kesepuluh, ayo siapa yang kentut? Saya akan membacakan yang mama sayang Zia dan yang ada hantu di kamar mandi. Saya membacakan yang mama sayang Zia dulu ya. Anak-anak, hari Rabu lusa kita akan berkunjung ke planetarium untuk menonton pertunjukan yang memperagakan pergerakan benda-benda langit ciptaan Allah. Ada planet, bulan, matahari, dan benda-benda langit lainnya. Siapa yang sudah pernah ke planetarium? Tanya ibu guru Eli kepada seluruh muridnya. Suara di kelas pun langsung berubah menjadi riuh. Ada yang menjawab sudah, pernah, dan ada juga yang mengatakan belum pernah berkunjung ke planetarium. Tapi kenapa dengan Zia? Ia terlihat hanya termenung, padahal teman-teman yang lain sangat bersemangat. Tiba-tiba ibu guru Eli menghampiri Zia. Kamu sudah pernah ke planetarium, Zia? Tanya ibu guru Eli, memecah kesunyiannya. Dulu, Bu, sudah lama sekali, jawab Zia tidak semangat. Besok lusa kita ke sana ya. Kamu bisa ajak mama atau papa, kata ibu Eli kepada Zia. Mendengar perkataan ibu guru Eli, Zia jadi tambah bersedih. Belakangan ini mama papa memang sibuk bekerja sehingga tidak punya waktu untuk Zia sangat kesal bercampur sedih. Ia iri dengan teman-teman yang selalu diantar jemput ke sekolah oleh orang tua mereka. Papa dan mama sayang padaku enggak ya? Gumam Zia dalam hati sambil memerhatikan ibu guru Eli di depan kelas. Anak-anak, ibu akan membagikan surat pengumuman tentang rencana kita ke planetarium. Ya, sesampainya di rumah, tolong kalian berikan kepada orang tua kalian. Kalau mereka ingin ikut, orang tua kalian bisa segera mendaftarkan ke ibu paling lambat besok ya anak-anak, pesan ibu guru Eli kepada anak muridnya. Baik Bu, teriak seluruh murid dengan riang. Paling papa dan mama tidak bisa ikut ke planetarium karena sibuk bekerja, gerutu Zia dalam hati. Malam pun tiba. Mama akhirnya pulang dari kantor. Zia belum tidur karena ingin memberitahukan rencana kepergian dirinya dan teman-teman sekolahnya ke planetarium. Ia berharap mama bisa menemaninya. Zia, kamu belum tidur? Tanya mamanya saat tengah menonton televisi. Belum mah, jawab Zia sambil memberikan surat pengumuman kunjungan ke planetarium dari sekolah.
Wah, senangnya hari Rabu kamu mau ke planetarium ya, Nak? Kata Mama. Iya, Ma, tapi Zia lebih senang kalau Mama ikut ke planetarium. Teman-teman Zia banyak yang orang tuanya ikut. Kata ibu guru kalau Mama dan Papa mau ikut. Ma, ma, mau ikut. Harus daftar paling lambat besok, kata Zia dengan cemas. Ia sangat berharap Mama bisa menemaninya ke planetarium. Tiba-tiba wajah Mama berubah sedih. Zia, Mama akan coba bicara dengan bos Mama untuk minta izin. Tapi Mama belum bisa janji ya, Nak, karena kerjaan Mama akhir-akhir ini banyak sekali. Mama mendadak menghentikan perkataannya saat melihat Zia meneteskan air mata. Zia sedih mendengar jawaban mamanya yang seolah-olah mengatakan kalau Mama tidak bisa ikut pergi ke planetarium dengannya. Nak, Mama dan Papa bukan tidak sayang denganmu, justru sebaliknya. Mama dan Papa sangat sayang sekali padamu. Karena itu, kami bekerja keras mencari nafkah untukmu. Mama dan Papa tidak ingin kamu hidup kekurangan. Kami ingin melihatmu sekolah setinggi-tingginya, agar kelak kamu bisa menjadi orang sukses dan bisa mewujudkan semua cita-citamu. Jelas Mama sambil menitikkan air mata. Mendengar penjelasan Mama, air mata Zia bertambah deras. Ia memeluk mamanya dengan erat. Maafkan Zia, Ma. Zia tadinya berpikir Mama dan Papa tidak sayang Zia, katanya sambil menangis terseduh-seduh. Zia, Mama dan Papa sayang padamu. Nak, kamu adalah segalanya buat Mama dan Papa, kata Mama sambil mencium keningnya. Iya, Ma, jawab Zia senang. Akhirnya Zia bisa tersenyum lega. Zia senang karena selama ini pikirannya salah. Mama dan Papa ternyata sangat menyayangi dirinya. Zia pun berjanji untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa membuat Mama dan Papanya bangga. Keesokan paginya, Mama membangunkan Zia dengan nada gembira. Zia, bangun nak, ayo sekolah, kata Mama sambil mengelus rambut Zia. Iya, Ma, sahut Zia sambil mengusap matanya. Mama punya kabar gembira untukmu, kata Mama senang. Kabar gembira apa, Ma? Tanya Zia penasaran. Bos Mama memberikan izin untuk menemanimu ke planetarium, kata Mama bahagia. Mendengar perkataan Mama Zia, langsung terlihat senang. Saking senangnya ia lompat di tempat tidur. Terima kasih ya Allah, ucap Zia mengusap wajah dengan kedua tangannya sebagai tanda bersyukur. Ternyata Allah memang maha mendengar. Buktinya ia selalu mendengarkan doaku, kata Zia dalam hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah berkata, seorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti? Pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Ini cerita tentang Mama sayang Zia. Sekarang saya akan menceritakan tentang ada hantu di kamar mandi. Dara tengah buang air kecil di kamar mandi. Mendadak lampu kamar mandinya mati. Tak lama kemudian terdengar ada suara yang mengetuk pintu kamar mandinya. Dara terlihat sangat ketakutan. Aduh, siapa ya yang mengetuk pintu?
lampunya mati lagi, gerutu Dara sambil membuka pintu kamar mandi untuk mengecek siapa yang ada di luar. Bulu kuduk Dara langsung merinding saat mengetahui tidak ada orang di depan kamar mandinya. Siapa yang mengetuk pintu tadi ya? Kok perasaanku jadi nggak enak? Ujar Dara dalam hati sambil berlari ketakutan. Mama, mama, panggil Dara. Mama yang tengah menjemur pakaian terlihat kaget mendengar teriakan Dara. Ia pun bergegas masuk ke dalam rumah. Ada apa Dara? Tanya Mama khawatir. Itu Ma, ada hantu pas Dara buang air kecil. Ada yang mengetuk pintu kamar mandi. Dara cek keluar tapi nggak ada orang. Lampunya juga mati Ma, seram banget. Cerita Dara ketakutan. Mata Mama menatap putra sulungnya Dodi yang tertawa cekikikan. Dodi, sini, panggil Mama. Dodi langsung terdiam mendengar panggilan Mama. Jantung Dodi langsung berdebar kencang. Ia takut Mama tahu kalau sebenarnya dialah yang menakut-nakuti Dara. Dodi, kamu tahu siapa yang tadi mengetuk pintu kamar mandi saat Dara di dalam? Tanya Mama. Dodi tertunduk dia mendengar pertanyaan Mama. Beneran hantu kali Ma? Jawabnya terbata-bata. Ayo jawab yang jujur, pinta Mama. Dodi tidak berani menatap wajah mamanya. Kalau aku bohong lagi, pasti Mama tambah marah, kata Dodi dalam hati. Akhirnya, Dodi pun memutuskan untuk mengakui kesalahannya kepada Mama dan adiknya, Dara. Iya, Ma, maaf. Dodi mengaku salah. Memang Dodi yang menakut-nakuti Dara. Dodi cuma iseng kok, Ma, jawab Dodi jujur. Mendengar pengakuan kakaknya, Dara langsung marah. Ih, Kak Dodi jahat banget. Kenapa menakut-nakuti Dara? Teriak Dara. Iya maaf Dara, kata Dodi. Dara terlihat cemberut, matanya melotot menatap Dodi. Mama pun menghampiri Dodi. Menakut-nakuti orang lain itu bukan perbuatan terpuji. Bahkan Allah saja melarang kita untuk menakuti orang lain. Walau hanya sekedar bercanda, kamu juga pasti marah kan kalau ada orang lain yang menakut-nakuti kamu. Nasihat Mama kepada Dodi. Iya Ma, Dodi janji gak akan menakuti orang lagi, janji Dodi. Kamu juga harus minta maaf ya pada adikmu, pinta Mama. Dodi menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dodi pun menghampiri adiknya, Dara. Maafkan kakak ya, kakak janji gak akan menakut-nakutimu lagi, kata Dodi. Mendengar perkataan kakaknya, Dara pun iba. Ia akhirnya memutuskan untuk memaafkan kakaknya itu. Hadis riwayat Abu Daud. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Itulah cerita ada hantu di kamar mandi dan Mama sayang Zia. Saya akan membacakan catatan penulis. Buku berjudul Aku Dengar Nasihat Mama berisi tentang 10 cerita anak yang memiliki kisah yang berbeda-beda. Kesepuluhnya bercerita tentang seorang anak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah. Namun sang ibu dengan sabarnya selalu memberikan nasihat berdasarkan ajaran agama Islam kepada anaknya yang tidak baik dan tidak disukai Allah. 10 cerita anak ini juga dilengkapi dengan 10 hadis yang dipilih sesuai dengan cerita yang dibuat. Diharapkan buku ini dapat menjadi gambaran bagi anak muslim Indonesia tentang perbuatan apa saja yang tidak disukai Allah. Selain itu, hadis yang dimuat dalam setiap cerita bertujuan untuk menguatkan dalil atau ajaran agama tentang perbuatan yang tidak disukai Allah. Buku ini juga dilengkapi dengan ilustrasi gambar sosok anak yang digambarkan sesuai dengan cerita. Sementara sang ibu digambarkan sebagai sosok yang bersahaja, sabar dan berpenampilan Islami. Tentang penulis, Yana TW adalah seorang ibu dari 2 orang putri bernama Peyu Nuria Silawati dan Arum Kusumah. Sejak kecil, ia memang memiliki hobi membaca dan menulis. Kegemarannya inilah yang mengantarkan dirinya menjadi seorang jurnalis di sebuah stasiun televisi berita nasional. Dunia itulah
menulis seolah tak lepas dari kesehariannya. Selain memuat naskah berita televisi, ia juga beberapa kali didapuk menjadi penulis bayangan ghostwriter untuk beberapa karya buku. Sarjana komunikasi ini juga sangat mencintai dunia anak-anak. Oleh karena itu, ia menyatukan hobi menulisnya dengan kecintaannya kepada anak-anak lewat sebuah karya buku. Ia berharap buku berjudul Aku Dengar Nasihat Mama dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak Muslim Indonesia untuk memiliki akhlak yang baik dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Anak Muslim Indonesia juga diharapkan dapat mengetahui sekaligus memahami perbuatan-perbuatan tidak terpuji yang tidak disukai Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya. Boleh ke kelas Rainanya. Makasih banyak ya. Alhamdulillah.